Shalom Bapak Ibu, masih di sini di 5 menit penuh harapan. Kembali kita belajar terus Bapak Ibu ya tentang kitab Hakim-Hakim. Sekarang saya coba ingin membaca ayat Hakim-Hakim pasal 18 ayat yang pertama. Berkata demikian, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Nah, sekarang cerita bergeser lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kita melihat patung tuangan dari Mika yang suruh dibuat oleh ibu Mika karena Mika mengembalikan uang curian itu, dan kemudian Mika mengangkat anak laki-lakinya sebagai imam. Sungguh sebuah pergeseran dan pelecehan dalam hidup keagamaan, ritual penyembahan kepada Allah melenceng jauh karena Mika bukan dari suku Lewi Bapak Ibu, tapi mengangkat anak laki-lakinya menjadi imam. Itu sebuah pelanggaran yang sangat serius. Nah, bagian yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita melihat ketika tidak ada raja yang terjadi, kemudian apa? Mentalitas dari seorang Lewi. Dia adalah imam suku Lewi. Sekarang suku Lewi ini menjadi imam di keluarga Mika. Ketika kemudian keluarga Mika bertemu dengan suku Lewi ini, menjadikan dia imam di tengah keluarga. Perhatikan mentalitas dari seorang Lewi ini Bapak Ibu. Sang narator menyebutkan di sini bahwa Lewi melakukan aktivitas agamawi di rumahnya Mika oleh karena kehidupan. Betapa lunturnya penyembahan dan aktivitas inti dari seorang imam yang seharusnya melayani di rumah Allah. Oleh karena mengasihi Allah, menjadi perantara antara umat dengan Allah, dia menjadi mediator di sana. Sekarang aktivitas itu yang seharusnya menjadi sebuah aktivitas penyembahan bagi dirinya sendiri juga kepada Allah. Jadi waktu dia menjadi perantara antara orang Israel dengan Allah Yehova, dia melakukan peribadatan itu sebagai suku Lewi. Dia sendiri sedang melakukan penyembahan kepada Allah yang hidup. Sekarang aktivitas itu dijadikan alat untuk kehidupannya, untuk keuntungan-keuntungan materi. Itu sebabnya ketika suku Dan datang ke rumah Mika dan melihat itu, kita tahu ceritanya bersama-sama. Kemudian si suku Lewi ditawari, bukankah kau lebih baik menjadi imam bagi satu suku daripada satu keluarga? Lalu kemudian orang Lewi ini mengikuti suku Dan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab hidup pelayanannya, hidup penyembahannya untuk materi. Mentalitas yang begitu rusak terjadi. Oleh karena apa? Tidak ada seorang raja yang memimpin Israel. Itu menurut sang narator dalam kitab Hakim-Hakim. Sekarang, sandaran terakhir dari kerohanian Israel adalah suku Lewi. Benteng terakhir untuk menjaga iman mereka kepada Allah yang hidup adalah suku Lewi. Suku Lewi pun sudah rusak parah. Kehidupan penyembahan mereka bukan lagi menjadi mediator antara Israel dengan Allah Israel, tetapi sekarang mereka memutar itu di pelintir begitu rupa. Sekarang pelayanan penyembahan mereka demi materi, demi mereka sendiri, demi kehidupan keuntungan ekonomi sendiri, Bapak Ibu. Sungguh sebuah kerusakan yang sangat dalam. Dari pemimpin-pemimpin para hakim, dari orang Israel secara keseluruhan, bahkan dari rumah Allah sendiri, tanda kutip Bapak Ibu ya, dari bait Allah sendiri, yaitu suku Lewi, mengalami kemerosotan yang begitu mengerikan. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Kembali, ketika seseorang yang seharusnya menjadi imam juga di hadapan Allah, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua adalah imam-imam. Kita adalah perantara antara dunia ini dengan Allah. Kita adalah juru-juru syafaat untuk dunia ini di hadapan Allah. Seperti Kristus, sang mediator, itu adalah juru syafaat kita di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua dipanggil untuk berdoa bagi bangsa ini, bagi negeri ini, bagi dunia ini kepada Allah. Kita adalah para imam. Coba bayangkan jika kemudian kita para imam, kita para pendeta, kita para hamba Tuhan, kita para full timer yang hidup menyimpang. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupan ini sekarang dikontrol dan dikendalikan karena alasan-alasan ekonomi. Semua itu bisa terjadi ketika seseorang membangun kebenaran diri sendiri menjadi standar hidupnya. Jika seseorang terus taat kepada kebenaran firman Allah yang mutlak, kebenaran firman Allah yang sejati,
maka hal-hal seperti ini dapat kita hindari. Itu sebabnya mari kita semua kita adalah imam-imam di hadapan Allah. Bukankah firman Allah berkata, kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Karena itu mari kita menjaga kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.